Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sedulur-sedulur dimanapun panjenengan berada, jumpa kembali bersama Mas Fian Production. Tentunya masih pembahasan tentang beberapa keyakinan dari leluhur Nusantara kita, sedulurku. Dan semoga untuk perjumpaan saat ini sedulur-sedulur semuanya sentiasa mendapatkan keberkahan, kesejahteraan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya, dipermudah dalam segala urusan. Sedulur-sedulur dimanapun panjenengan berada, sering dalam pembahasan sehari-hari atau menemui orang-orang ahli spiritual sering membicarakan masalah cakra. Cakra itu adalah apa dan bagaimana fungsinya dan letaknya di mana sering menjadi pembahasan dari pahala ahli spiritual, saudaraku. Jadi sedulur-sedulur dimanapun panjenengan berada, saat ini kita akan mencoba mengenali cakra yang ada di dalam tubuh manusia. Singkatnya, cakra diartikan sebagai roda energi yang berputar di dalam tubuh manusia. Jadi ini untuk menyerap energi yang ada di dalam tubuh manusia. Karena menurut beberapa pandangan, tubuh manusia tidak hanya terdiri dari fisik dan mental, tetapi juga merupakan ada sistem energik penyerap energi yang disebut cakra, sedulurku. Sedulur-sedulur dimanapun panjenengan berada, sebelum pembahasan ini kita lanjutkan, mohonlah kiranya buat sedulur-sedulur untuk memberikan dukungan dengan cara ketik like dan subscribe-nya, serta bunyikan tanda lonceng agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa selalu berbagi pengetahuan, sedulurku. Keberadaan cakra di tubuh manusia diyakini memiliki 365 titik yang ada di dalam tubuh manusia. Hanya saja jumlah cakra mayornya atau cakra dasar ada 7 cakra. 7 apa saja, sedulur-sedulur, yang ada di tubuh manusia yang sangat berperan penting dalam kehidupan dan untuk kebangkitan spiritual. Yang pertama adalah cakra mahkota atau Sahasrara. Ini adalah cakra mahkota, sedulurku. Cakra ini dapat disebut sebagai pusat masuknya energi ilahi ke seluruh lapisan tubuh dan kesadaran manusia. Seseorang yang memiliki cakra ini nantinya dapat berkembang secara sempurna, akan banyak mengetahui rahasia alam. Keberadaan cakra ini harus dijaga tetap bersih supaya dapat menerima energi spiritual, sedulurku. Jika cakra mahkota ini terbuka secara lebar, maka seorang dapat melakukan perjalanan astral atau dengan mudah melakukan perjalanan secara astral. Itulah mengapa keberadaannya akan selalu berkaitan dengan energi spiritualis. Cakra mahkota ini dapat diartikan berwarna violet. Posisinya berada di sisi bagian atas kepala, daerah otak, dan sistem saraf di ubun-ubun. Sedangkan elemen yang membentuk cakra ini adalah pemikiran. Untuk cakra ini, cakra mahkota tersebut sangat bergandengan erat dengan kelenjar pineal yang aktif selaras dengan pituitari. Fungsi dari cakra mahkota ini adalah sebagai integrasi dan pemahaman. Apabila seseorang mengalami disfungsi tentang cakra mahkota ini, biasanya orang tersebut
sering mengalami depresi, sering menyendiri, dan tidak punya kemampuan untuk belajar dan mengerti. Itu adalah tentang cakra mahkota, sedulurku. Dan berikutnya yang kedua adalah cakra mata ketiga atau cakra ajna. Pada cakra ini dapat memberikan energi kedua mata, hidung maupun kelenjar pituitari, organ kecil di bawah otak. Ini bersangkut paut dengan cakra mahkota, sedulurku. Cakra ini disebut demikian karena dapat berkembang secara efektif, aktif, dan bersih. Sehingga apabila cakra ajna atau cakra mata ketiga ini bisa terbuka, biasanya memberikan kewaskitaan alias kekuatan psikis, sedulurku. Selain kewaskitaan, cakra ajna juga menjadi titik pada pemusatan dan pengaturan cakra-cakra lainnya. Cakra ajna atau cakra mata ketiga ini sangat berkaitan dengan pengetahuan duniawi dan surgawi atau segi spiritual. Letak cakra ini berada di antara kedua alis mata dan warnanya berwarna biru indigo atau nila, sedulurku. Posisinya berada di kedua mata atau di dahi kening di tengah-tengah. Dan yang membentuk unsur elemen dari cakra ajna tersebut adalah cahaya. Organ yang berkaitan erat dengan cakra ini adalah di bagian mata. Kelenjar dalam tubuh yang bersangkut paut dengan cakra ajna adalah pituitari. Fungsi dari cakra ini adalah penglihatan, intuisi, dan penyatuan. Dan apabila seseorang mengalami disfungsi tentang cakra ajna atau cakra mata ketiga, biasanya sering menimbulkan sakit kepala, mimpi buruk, juga gangguan penglihatan. Itu adalah tentang cakra ajna atau cakra mata ketiga. Berikutnya, cakra ketiga adalah cakra tenggorokan atau Visuddha. Cakra tenggorokan alias Visuddha ini memiliki 16 lembar daun yang secara fisik dapat memberikan energi terutama pada kelenjar tiroid dan paratiroid. Apabila manusia memiliki kemampuan untuk berekspresi secara lisan, maka itu karena pengaruh dari cakra ini. Jadi ini adalah cakra yang berada di tenggorokan yang memiliki manfaat sebagai alat untuk komunikasi atau berhubungan baik dengan semesta. Sifat-sifat yang berkenaan dengan cakra ini adalah kepasrahan, keberhasilan, kelimpahan, kesejahteraan, serta pengembangan pengetahuan duniawi. Apabila cakra tersebut bersih ya saudaraku, keberadaan cakra tenggorokan akan meningkatkan energi seseorang terutama dalam bidang interaksi, berkomunikasi, hingga bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Cakra ini akan menjadi pusat kreativitas dan hubungan antar manusia. Cakra ini berwarna biru muda, posisi berada di tenggorokan elemen ether. Ether adalah salah satu elemen yang mengisi ruang hampa di alam semesta, sedulurku. Untuk cakra tenggorokan ini bersangkut paut dengan kelenjar tiroid dan paratiroid. Organ yang bersangkut paut adalah leher, bahu, lengan, tangan, telinga. Fungsi dari cakra ini adalah komunikasi, energi ekspresif, kemampuan untuk menyatukan simbol-simbol ke bentuk yang ideal, atau kuasa dan tenaga untuk memilih. Dan biasanya orang yang mengalami gangguan cakra ini biasanya adalah memiliki gangguan leher
dan kerongkongan. Dan biasanya ada terkena penyakit kelenjar tiroid, sahabatku. Dan untuk cakra berikutnya, cakra keempat adalah cakra jantung atau cakra anahata. Dalam cakra jantung terdapat 12 lembar daun yang tentunya penting dalam hal spiritual, terutama sebagai lambang cinta kasih dan penyembuhan. Secara fisik, cakra ini terletak di jantung dan kelenjar timus. Keberadaan cakra jantung menjadi pusat dari seluruh perasaan halus, seperti halnya adanya cinta, kasih, sayang. Apabila seorang memiliki cakra jantung dalam keadaan kotor, kecil, atau terhambat akan sesuatu, maka dirinya cenderung egois, fanatik, sombong, rakus, munafik. Sementara dalam keadaan cakra ini mengilipi pengembangan yang secara baik, maka beliau akan memiliki rasa cinta kasih dan berempati kepada sesama manusia. Cakra ini dilambangkan dengan warna hijau, posisi berada di tengah dada. Elemen unsur yang membentuk cakra ini adalah dari udara, sedulurku. Kelenjar yang bersangkut paut dengan cakra ini adalah kelenjar timus. Organ yang bersangkut paut dengan cakra ini adalah jantung, paru-paru, lengan, tangan. Dan apabila memiliki fungsi dari cakra ini terasah, maka akan bisa mencintai diri sendiri, mencintai orang lain, dan pemenuhan hajat hidup bisa segera tercapai karena mempunyai energi mental dan kesadaran serta penyembuhan, yang terutama adalah memiliki cinta kasih sayang terhadap sesama. Itu adalah fungsi dari cakra jantung, sedulurku. Dan berikutnya adalah cakra pusar atau manipura. Cakra pusar ini memiliki 10 lembar daun berkaitan dalam upaya mempertahankan vitalitas seseorang. Maksud dari vitalitas seseorang adalah sifat-sifat yang membawa kecenderungan seperti iri hati, rasa malu, tidak puas, murung, benci, dan takut akan rasa aman, sering was-was. Seorang yang memiliki cakra pusar yang bersih, maka dirinya akan mendapat mengatasi hal-hal tersebut sehingga mampu mengubahnya menjadi hal-hal yang positif. Bisa merasakan rasa nyaman, gembira, dan percaya diri. Cakra pusar atau manipura dilambangkan dengan warna kuning. Posisi di pinggang, perut pusar atau plexus solaris. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah cakra solar. Elemen yang membentuk cakra ini adalah api. Kelenjar yang bersangkut paut dengan cakra pusar adalah pankreas dan adrenalin. Organnya berada di daerah perut, hati, kantong empedu. Fungsi dari cakra ini adalah pertumbuhan, penyembuhan, menerima dan mengeluarkan energi tenaga bagi kemauan secara personal. Itu adalah fungsi dari cakra pusar, sedulurku. Dan yang keenam adalah cakra sek atau swadhisthana. Pada cakra sek terdapat 6 lembar daun dan berkaitan erat dengan cakra tenggorokan, terutama dalam hal kreativitas atau ide. Cakra sek juga berhubungan dengan reproduksi dan sangat mempengaruhi aktivitas seksual secara personal. Manusia yang memiliki cakra sek dalam keadaan bersih, maka pikirannya akan positif, lebih percaya diri. Dan sebaliknya, apabila cakra tersebut kotor, maka orang tersebut biasanya tidak punya kepedulian, kasar, dan pikirannya akan selalu negatif. Cakra ini dilambangkan dengan warna jingga, posisi di bawah perut atau di abdomen pada tulang pelvis. Elemen yang membentuk cakra ini adalah elemen air. Kelenjar yang bersangkut paut dengan cakra ini adalah ovarium dan testikel. Organnya berada di kandungan alat kelamin,
ginjal, kandung kemih, sistem sirkulasi. Fungsi cakra ini adalah asimilasi, seksual, kesenangan, keinginan, gaya hidup yang memanjakan emosi. Itu adalah cakra seks, adalah cakra yang keenam. Dan berikut ini adalah cakra yang ketujuh atau cakra dasar. Ada yang mengatakan atau di bahasa Sanskerta adalah Muladhara. Cakra dasar ini terletak di antara anus dan kemaluan, sehingga perwakilan warnanya adalah merah. Keberadaan cakra ini sangat mempengaruhi kesehatan tulang belakang dan otot tubuh manusia, tepatnya pada kelenjar perineum. Cakra dasar memiliki 4 lembar daun yang merupakan pusat energi dari tubuh fisik, kehidupan, materi, dan keinginan untuk hidup. Dan melalui cakra ini manusia dapat memberikan energi pada harapan, optimis, dan semangat hidup. Itulah mengapa jika cakra dasar dalam diri sangat aktif, maka dirinya akan penuh semangat, motivasi, dan percaya diri. Sebaliknya, jika cakra dasar dalam dirinya kecil dan kotor, maka hidupnya akan bermalas-malasan, tanpa semangat, putus asa, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal bunuh diri. Cakra ini dilambangkan dengan warna merah, posisi di antara alat kelamin dan anus di ujung tulang ekor, atau ada yang mengatakan tulang sulbi. Elemen yang membentuk cakra ini adalah tanah. Kelenjar yang berkaitan dengan ini adalah adrenal dan suprarenal. Organ yang berkaitan dengan cakra ini adalah paha, kaki, tulang, usus besar, dan memiliki fungsi sebagai survival, gaya hidup yang mengutamakan energi fisik. Sedulur-sedulur dimanapun panjenengan berada, itu adalah cakra dasar dalam tubuh manusia yang perlu kita kenali. Kita ingat bahwa cakra berasal dari bahasa Sanskerta, sedulurku, dari kitab Veda. Dan kiranya untuk pembahasan saat ini tentang cakra dan fungsinya dan letaknya cukup sekian. Semoga pembahasan saat ini bermanfaat buat sedulur-sedulur semuanya, serta mohon maaf bila ada kekurangan. Kembali lagi, kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa, dan setiap kesalahan, semua kesalahan adalah milik saya pribadi. Mohon maaf bila ada kekurangan, sedulurku, serta tutur kata yang kurang berkenan. Kiranya cukup sekian. Jangan lupa dukungannya untuk ketik like dan subscribe-nya, serta bunyikan tanda lonceng agar selalu mendapat update terbaru dari video kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.